Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Kita langsung kenalan ya dengan Bunda Yani. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Baik ya Bun. Ya. Oke Bun, kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Seperti apa sih itu Bun? Ya. Majelis Adat Kerajaan Nusantara berdiri tahun 2019 ya. Dan Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini sebetulnya sebelumnya sudah ada, dan Bunda itu berkecimpung di komunitas kerajaan sejak 2002. Ya, 2002 pertama kali yang ada komunitas kerajaan itu adalah FKIKN. FKIKN itu namanya Forum Komunikasi Informasi Keraton Nusantara. Itu dulunya hanya 16 keraton, yang dipimpin sampai sekarang adalah dengan Gusti Mung. Mungkin kenal ya, dari Solo. Dan itu memang didirikan tanpa badan hukum, karena dulu yang mendirikan ini nih Menteri Pariwisata Yom Ave. Ya, sekarang kita ada di gedung pariwisata, dan itu menimba budaya-budaya yang ada di keraton. Nah, tahun 2002 lalu berlanjut di tahun 2007 itu ada didirikan namanya FSKN. Komunitas kedua yaitu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Nah, forum ini bisa tidak hanya keraton-keraton atau pimpinannya, rajanya, tapi terah-terah keturunannya masuk di dalam Forum Silaturahmi Keraton untuk silaturahim. Dan itu berlanjut dan sampai pada kita ini ya, berlanjut sampai 2013. Aklamasi langsung dipimpin oleh Sultan Sepuh almarhum ya, Keraton Cirebon waktu itu, dan saya selaku Sekjen FSKN. 2013 berjalan terus ya, ternyata forum ini kok melebar nih. Ya, akhirnya 2019 34 kerajaan Nusantara yang ada di Nusantara bertekad mendirikan namanya Majelis Adat Kerajaan Nusantara dengan 5 syarat yang menjadi anggotanya, karena ada bahasa kerajaan. Jadi betul-betul harus kerajaan yang ikut di dalam ini. Nah, 5 syarat itu antara lain, pertama adanya keraton atau istana atau kedatuan, kepaksian, atau kalau di Bali puri. Ya, kalau di di Sulawesi namanya Balalompoa. Tergantung daripada daerahnya nama keraton itu. Tapi tidak boleh yang baru nih, Mas. Yang baru dibangun. Keraton itu harus memiliki silsilah, ya. Lalu dia punya sejarah. Ya. Kalau keraton itu misalnya hilang karena adanya DITII waktu itu, adanya di bom Belanda, ya, adanya konfrontasi Malaysia seperti Bulungan, Kesatuan Bulungan kan hilang tuh, dibakar sama orang Malaysia waktu perang antara Indonesia dan Malaysia, tapi petilasannya ada, gitu loh Mas. Jadi kayak di Sumeneb itu ada. Nah, yang kedua harus ada rajanya atau sultan yang ditabalkan atau dilantik oleh siapa? Lembaga adat kerajaan. Nah, yang ketiga apalagi? Harus punya yang namanya makam-makam leluhur. Kayak misal Jogja, Solo itu punya Imogiri, ya kan? Kalau di Sumedang ada leluhuran, ya. Lalu kalau di saya Asta Tinggi di Sumeneb. Nah, itu bisa memperlihatkan kerajaan yang namanya dari pertama sampai yang sekarang ada. Yang namanya kerajaan itu adalah dinasti. Ya, dinasti dari pasti ada turun-turunannya. Tapi jangan salah Mas, di Nusantara ini banyak ragam budayanya, ragam adat tradisi budayanya. Tidak serta-merta anak raja jadi. Seperti di Buton, ini saya sekarang lagi menggunakan kain Buton, ya, dari Kesultanan Buton. Nah, Kesultanan Buton itu kalau memilih rajanya bukan langsung dari anak raja. Dia bisa dari seluruh keluarganya, nanti dipilih anak laki pertamanya, lalu di situ diadakan cara adat yang menggunakan wasiat seperti dengan Al-Quran. Nah, nanti kalau terpilih baru. Itu juga ada di dataran di NTT.
Di NTT itu ada beberapa kerajaan, ada kerajaan Islam, ada kerajaan juga dari agama lain, Kristen. Ada yang justru malah yang menjadi rajanya bukan anak pertama, laki-laki, tapi anak bungsu, laki-laki. Nah, kalau nggak ada, mereka dipilih secara demokratis. Nah, semua ini, ragam ini adanya dulu dari kerajaan. Karena ingat bahwa NKRI saja berdiri karena ada penggabungan daripada kerajaan-kerajaan dulunya ya, karena Pak Karno berjalan untuk meminta restu ya untuk mendirikan NKRI, maka dengan legowo raja-raja memberikan wilayahnya, harta bendanya, lalu masyarakatnya. Yang tertinggal apa di keraton, coba apa Mas? Budayanya. betul. Makanya keraton budaya. itu sekarang hanya sebagai cagar budaya, kan gitu, yang menjaga adat tradisi budayanya. Mereka masih menyimpan semua wastra, kuliner, sejarah, pusaka dan sebagainya. Nah, tadi kan udah ketiga nih. Yang keempat apa? Raja itu pasti punya pusaka, lambang, karena dulunya pemerintahan, kan gitu. Nah, raja seperti saya saja sebagai cucunya Raja Sumenep, saya punya pusaka. Sebagai anak pertama perempuan, saya punya pusaka yang saya taruh di rumah. Pusaka itu bisa seperti gini. Kalau di Solo ada kan namanya sapi Kiai Slamet. Nah, itu pusaka. Itu menjadi pusaka. Nah, lalu ada yang berupa pedang, ada yang berupa wastra. Saya di Mekonga melihat ada 400 tahun yang namanya wastra ini, itu betul-betul sulamannya dari emas. Jadi pada waktu permaisuri dilantik, dia dipakai, sininya bisa babak, kena emas itu. Jadi itu, alhamdulillah Bunda sudah ke 102 keraton seluruh Nusantara saya datangi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang lebih penting lagi apa coba Mas? Ayo, kalau kita mau mengetahui ini kerajaan atau bukan. Sejarah sudah ya. Lambang udah, sultannya udah, budaya udah semua. Apa ya? Masyarakat adatnya. Oke. Karena kerajaan itu pasti memiliki masyarakat adat, ya, yang menjaga warisan budaya leluhurnya. Nah, itulah yang menjadi anggota MAKN. Nah, kami ini sebagai saya kan ada pewaris. Pewarisnya siapa? Keluarga tadi yang menjadi raja misalnya. Kalau saya adalah terah keturunan. Saya harus menjaga nih. Karena dulu bapak saya bilang, "Kamu harus jaga ya ini." Nah, Bunda alhamdulillah walaupun perempuan, karena saya tugasnya menjaga adat tradisi budaya, menjadi pengageng. Pengageng ya? Ya, pengageng itu adalah yang menjaga budaya di keratonnya, yang menjadi kalau pengageng itu yang menjadi rujukan. Kalau misalnya ada tamu, ada apa, nah pengageng yang harus menerima begitu, Mas. Sedikit loh itu MAKN. Nah, dari sekian syarat itu di Indonesia kan tentunya banyak banget kerajaan-kerajaan ya. Baik yang ada maupun tidak ada. Sampai sekarang anggota MAKN itu udah berapa, Bunda? Ya, jadi MAKN ini sebetulnya adalah tempat silaturahim para kerajaan-kerajaan untuk saling menjaga. Karena setelah Bunda teliti selama ini, karena Bunda masuk di komunitas ini sejak tahun 2009 itu tadi ya, menjadi wakil sekjen, PLT sekjen, sampai sekarang sekjen terus. Alhamdulillahnya ternyata ini ada benang merah, semuanya ini berkaitan. Jadi dahulu kala pada waktu zamannya kerajaan ya, tersebar seluruh Nusantara dan itu ada ratusan. Dulu sebelum tahun 1945 belum adanya yang namanya penggabungan kerajaan lalu menggabungkan diri kepada NKRI, itu masih ada 250-an. 250 kerajaan. Dan itu ada kerajaan besar setingkat provinsi, kerajaan setingkat kabupaten, dan ada kerajaan setingkat kecamatan kalau sekarang. Dan itu biasanya keluarga adik kakak. Seperti di kami ada dari Kaltim. Di Kaltim itu ada 4 kerajaan besar. Kerajaan Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, dan Gunung Tabur. Nah, Gunung Tabur dan Berau ini di satu kabupaten. Satu kabupaten 2 kerajaan. Itu adalah kakak adik. Dulu yang adiknya taruh di sana, sebelah sana, sebelah ini ya gitu. Jadi itu, dan adanya perkawinan. Kayak Bunda dari Madura ada loh yang nikah sama anak Raja Sumedang.
Ada juga yang menikah dengan anak rajanya Bone. Ada juga yang menikah dengan anak raja dari Aceh. Dulu itu raja-raja untuk melebarkan wilayah dan kedudukan dan kekuasaannya mengawinkan. Oh, oke. Ya, gitu ya, mengawin lalu. Nah, itu. Nah, MAKN sendiri dengan sesuai syarat itu sekarang ini di pusat yang setingkat kerajaannya provinsi itu ada 56. Oh, 56. Tapi kami sedang berduka karena 5 raja besar sedang mangkat. Kita menunggu sekarang siapa yang dilantik menggantikannya, yaitu kerajaan Puri Denpasar, lalu Buton baru juga meninggal, Sidenreng, lalu Gunung Tabur, Karangasem. Jadi kami sekarang tinggal 51 nih. Kita lagi nunggu yang 5, siapa nih pengganti sultannya, karena harus dengan pemilihan kan gitu. Nah, tapi di tingkat DPW namanya Dewan Pimpinan Wilayah, itu ada seperti gini. Di Sulsel itu yang besar kerajaannya adalah Goa, Bone, Luwu. Tiga kerajaan besar. Ya. Dan 3 ini ternyata di bawahnya ada 41 kerajaan. Kecil-kecil gitu ya? Okay. Bukan kecil, tapi maksudnya adalah kerajaan yang di bawah mereka gitu. Jadi Goa ada di daerah Maros, ini daerah ini. Dulu ininya kaitannya ini dia diberikan tanah kekuasaan di sini, tanah kekuasaan. Jadi itu. Nah, kalau di mana? Kalau di Sulawesi Tenggara, kerajaan besarnya Buton. Tapi di bawahnya ada 14. Nah, yang semuanya berdiri sendiri-sendiri kerajaannya itu ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu ada 9. Semuanya masih ada keratonnya. Jadi yang di pusat tadi 56, lalu yang di daerah-daerah kami ada 100-an lebih. Oke, berarti yang gabung ke MAKN itu yang di pusatnya aja? Enggak, semuanya. Yang di daerah namanya DPW. Oh, DPW. Kayak Jabar, Jawa Barat. Itu kan ada 4 di Cirebon, ya harusnya ya. Lalu tambah Sumedang. Tapi kan di bawah ada lembaga adat Galuh, apa semua tuh Jawa Barat. Itu di bawahnya DPW. Yang besar di kami pusat. Oh, berarti nanti yang DPW itu menaungi kerajaan-kerajaan kecil lah ya? Iya betul. Kita menjaga. Tapi itu tadi keasliannya tetap 5 syarat. Nah, biarpun kecil besar itu sama. Nah, kalau terkait dengan MAKN, harapan kedepannya seperti apa sih, Bu? Mungkin program kerjanya Bunda apa aja sih yang dilakukan oleh MAKN ini? Ya, pertama tentunya satu adalah manuskrip-manuskrip yang ada di kerajaan itu banyak sekali, belum tereksplor. Dan itu adalah semuanya adalah sebuah sumber, akar sumbernya budaya yang ada sebetulnya di Nusantara ini. Ya, seperti batik. Yang namanya batik itu, motifnya itu setiap kerajaan memiliki dan ada filosofinya dan belum keluar semua, gitu loh. Nah, ini kami ingin gimana caranya ini bisa menjadi sebuah kekuatan aset bangsa yang menjadi jati diri bangsa. Seperti kayak kebaya kemarin, alhamdulillah sudah ditetapkan hari kebaya. Kebaya itu adalah pakaian putri-putri keraton zaman waktu itu. Kalau di masyarakat pakai kemben. Iya, betul. Ya. Kemben. Dan itu udah menjadi pakaian kita gitu loh. Nah, sekarang ditetapkan. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kaum muda lebih bisa menghargai budayanya ya. Nah, itu juga kita inginkan bahwa ini banyak sekali Bunda berapa kali jadi narasumber. Mungkin nanti kalau dari Masnya mau mengundang saya menjadi narasumber di sekolah mana, di ini mana-mana tentang heritage sejarah ya. Pasti saya hanya menanyakan pertama kali, kenal nggak kerajaan? Bisa nggak 10 kerajaan disebutkan? Nggak ada yang bisa. Sampai sekarang. Kayak misalnya saya bicara, begitu saya ngomong misalnya kerajaan di Kalimantan Barat tadi, saya bilang, turun sampai di Kalimantan Barat kita ketemu Kesultanan Pontianak namanya Kadariah. Lalu jalan sebentar ketemu Menpawah, jalan sebentar ketemu Sambas, naik sedikit ke Tayan, naik sedikit lagi ke Sekado, naik sedikit ke Simpang, lalu ke Kayan, baru sampai ke Matan. Bingung dia. Bunda kok hafal? Saya bilang ya karena Bunda terjun langsung ke situ gitu loh. Nah, itu kan nggak diketahui dan semuanya masih ada keraton. Lengkap. Coba bayangkan, kaya kan? Betul. Budaya kita. Bunda kalau diajak luar negeri ya oke, tapi untuk apa kepentingannya? Apalagi ini. Tapi Bunda lebih senang
ke daerah-daerah. Karena setiap ragam kita berbeda, tapi kok bisa satu? Itu tadi adanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah budaya. Bunda ini pergi ke seluruh Nusantara, ya. Kenapa bisa diterima? Karena budaya. Karena budaya. Ya. Di Aceh, lalu ke Ambon, lalu ke NTT, hanya 2 kerajaan Islam. Papua kerajaan Islamnya 5, dan di lain-lain tempat Kristen. Lalu saya ke Nias, diangkat anak adat. Di tempat Kristen saya dijadikan anak angkat semua. Kenapa? Dengan budaya. Coba pakai partai. Iya. Pakai agama, nggak bisa, Mas. Betul. Jadi itu MKM. Budaya mempersatukan. Iya, betul.